Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Kamaruzaman Bustamam Ahmad atau KBA. Dalam sesi kali ini saya akan lanjutkan bahan untuk adik-adik yang mengambil mata kuliah dengan saya tentang ilmu sosial, kemudian tentang khazanah lokal, dan juga tentang bagaimana konsep-konsep kebudayaan muncul dalam suatu masyarakat. Nah, kali ini saya akan ambil contoh bagaimana cara menggali pengetahuan lokal atau disebut juga dengan local knowledge yang ada dalam masyarakat kita. Jadi ini mungkin bisa juga dicek dengan bahan saya yang pernah saya sampaikan sebelumnya tentang social engineering atau rekayasa sosial. Nah, di sini saya akan ambil satu contoh bagaimana kita menggali pengetahuan lokal yang ada dalam masyarakat kita. Apa saja yang perlu kita lakukan? Nah, misalnya di sini Anda ingin menggali atau ingin mencari bentuk pengetahuan atau form of knowledge dalam masyarakat kita. Nah, ada 4 tahap yang bisa Anda lakukan. Pertama adalah yang paling urgent adalah menggali aliran pemikiran atau school of thought yang berkembang dalam produksi pengetahuan lokal di daerah Anda. Nah, ini biasanya orang akan mengatakan bahwasanya sudah ada pada zaman nenek moyang. Kalau orang Aceh mengatakan sudah ada pada zaman Indatu. Jadi tidak mau dan mampu untuk menyebutkan secara konseptual dari mana bentuk pengetahuan yang melatar belakangi suatu masyarakat. Nah, dalam hal ini kita bisa menggali, kalau pernah Anda lihat misalnya dalam video sebelumnya tentang pemikiran kosmologi, aliran apa yang mendominasi alam berpikir suatu masyarakat. Jadi kalau Anda sudah tahu alam berpikirnya, maka tidak sulit bagi Anda untuk bisa melacak bagaimana genealogi sistem pengetahuan yang ditawarkan dalam pengetahuan tersebut. Meskipun terkadang apa yang mereka lakukan itu tidak ada nama secara khusus. Kita menemukan sekian praktek kebudayaan dalam masyarakat kita, misalnya di Aceh, tidak diberikan nama secara khusus dari mana dan bagaimana itu menjadi sebuah pengetahuan. Nah, Anda bisa menggali baik dari sisi historisnya, atau juga Anda bisa menggali dari sisi religi atau sistem pengetahuan dari agama apa yang mempengaruhi masyarakat tersebut, atau juga Anda bisa melihat bagaimana masyarakat tersebut melakukan transformasi pengetahuan dari suatu generasi ke generasi berikutnya. Nah, ini cara yang pertama. Jadi tidak perlu mengatakan ini sudah ada pada zaman dahulu atau ini sudah dianggap sebagai sesuatu yang sudah ada pada masa nenek moyang. Tugas kita sebagai para ilmuwan adalah menggali sejak kapan dan bagaimana serta siapa saja yang terlibat dalam pembentukan pengetahuan lokal tersebut, terutama di daerah Anda. Yang kedua adalah terkait dengan yang pertama tadi, mencari kelompok atau grup yang terlibat langsung dalam produksi pengetahuan. Misalnya di Aceh ada sebuah ungkapan yang mengatakan imumput yang gok-gok donya, kemudian suke tuk bate na bacut-bacut. Nah, jadi mereka yang memiliki pengetahuan tentang bagaimana mendirikan sebuah bangunan. Jadi Anda bisa men-trace kelompok-kelompok inilah yang kemudian menghasilkan pengetahuan lokal ketika mereka berdialektika dengan kehidupan sehari-hari. Bisa juga Anda melihat pengaruhnya dari luar masyarakat. Misalnya di Aceh itu apakah kelompok A itu yang menghasilkan sistem pengetahuan
dalam bidang agama misalnya. Jadi ada kelompok A atau kelompok X, atau mereka generasi A, generasi X yang menghasilkan sistem pengetahuan dalam masyarakat. Nah, ini bisa Anda trace sekali lagi dengan mencari aktor-aktor dalam masyarakat. Makanya saya minta kepada adik-adik untuk menggali ini. Anda lakukanlah wawancara, Anda duduk dengan orang-orang tua di kampung Anda dan gali pengetahuan yang mereka miliki, apa saja yang mereka lakukan pada tahun-tahun sebelum Anda lahir, dan bagaimana pengetahuan tersebut dijaga oleh mereka hingga menjadi sebuah sistem pengetahuan. Walaupun terkadang kita tidak bisa mengatakan ini A, B, C, maksudnya tidak bisa mengatakan ini teori A, teori B, teori C, karena mereka terkadang tidak menjelaskan secara teori atau secara ilmu pengetahuan, di mana di situ ada ontologi, ada epistemologi, ada aksiologi. Bahkan terkadang mereka mampu atau sangat piawai dalam menjelaskan secara metafisika. Jadi ini saya rasa perlu Anda gali siapa atau kelompok mana saja atau aktornya siapa saja yang memproduksi sebuah pengetahuan yang ada dalam masyarakat Anda. Jadi ketika Anda berada di kampung halaman, jangan lupa ketemu dengan orang-orang tua yang mereka telah lama merasakan asam garam. Gali dan wawancarai mereka, bagaimana mereka mempertahankan dan bagaimana mereka melaksanakan pengetahuan yang mereka dapatkan dari generasi sebelumnya. Kemudian juga mereka akan memberikan masukan apa saja yang telah terjadi, misalnya pengaruh dari luar, terutama ketika ada sebuah aliran pemikiran atau school of thought dari luar, dan mereka akan menggerus pemikiran yang sudah dipraktekkan sekian puluh tahun atau sekian ratus tahun oleh suatu masyarakat. Dan ini nanti bisa juga Anda cek di suku-suku terasing di provinsi lain yang ada di Nusantara, bagaimana misalnya kepala suku, kemudian raja kecil atau raja-raja di daerah tertentu yang kemudian dia memiliki otoritas untuk menjelaskan atau memberikan sebuah pandangan yang oleh masyarakat dianggap sebagai sebuah pengetahuan. Yang ketiga adalah investigasi tentang konsep inti. Jadi Anda harus mampu dan mau menggali konsep inti dalam masyarakat, karena setiap masyarakat itu memiliki konsep inti, the core of the core kalau istilahnya salah satu YouTubers itu, yang mereka katakan atau mereka sebutkan dalam kehidupan sehari-hari, tetapi mereka tidak mau menjelaskan secara detailnya karena itu sudah dianggap sebagai bahan pembicaraan yang biasa. Karena itu tugas adik-adik adalah mencari dan menggali konsep inti dan setiap masyarakat melalui sistem mapping of ideas atau mapping pemikiran. Anda akan bisa melihat bagaimana konsep inti itu beredar dan dipahami oleh masyarakat. Kemudian ini yang akan Anda jadikan sebagai sebuah ikatan atau sebuah kekuatan dalam memahami pengetahuan lokal atau tadi yang saya katakan local knowledge. Nah, yang terakhir adalah mencari bagaimana pengaruh dari kehadiran negara. Jadi bagaimana pengaruh dari negara, pengaruh dari asing, kemudian pengaruh dari budaya luar yang masuk dalam rekayasa pengetahuan lokal dalam masyarakat kita. Nah, tahap yang keempat ini memang agak sulit karena Anda harus mampu dan mau sekali lagi untuk banyak membaca bagaimana sebuah pengetahuan itu dipengaruhi oleh dari tempat lain, kemudian masyarakat menganggap itu sebagai sebuah pengetahuan baru. Bahkan di sini nanti ada yang resisten, ada yang dia tanpa kita sadari mengikuti secara old fashion atau 100%, ada juga masyarakat yang menyaring dari pengetahuan luar, dan ini yang terjadi biasanya dalam masyarakat urban. Nah, sekali lagi ini merupakan 4 hal yang harus Anda lakukan ketika Anda menggali pengetahuan lokal dalam masyarakat kita. Pertama tadi mengenali aliran pemikiran, school of thought, kemudian mencari kelompok atau aktor yang terlibat langsung dalam rekayasa pengetahuan dalam masyarakat kita.
Yang ketiga adalah menggali dan mencari konsep inti yang ada dalam masyarakat sehingga Anda mampu melihat ini ada sebuah keterkaitan ide. Dan yang terakhir adalah bagaimana Anda mencari pengaruh, titik-titik pengaruh dari intervensi sebuah kebudayaan atau di dalam negara bangsa, hadirnya negara dalam menggeser pengetahuan lokal, dan bagaimana kemudian sistem pengetahuan dari daerah lain dijadikan sebagai sebuah sistem pengetahuan secara serempak. Kemudian kita juga harus mempelajari sistem pengetahuan dari budaya masyarakat tersebut. Demikian saya rasa sebagai bahan tambahan dari beberapa pertanyaan adik-adik mengenai bagaimana mempertahankan, bagaimana menggali pengetahuan lokal yang ada dalam masyarakat kita. Dan sekali lagi ini bisa Anda praktekkan di kampung halaman Anda ketika Anda berjumpa dengan para tetua, orang tua. Dan saya selalu mengatakan ilmu pengetahuan tidak hanya ada di kampus, tidak hanya ada di bangku kuliah, tidak hanya ada dalam Android Anda, tapi juga ada pada pemikiran, pada kebijaksanaan dari para orang tua yang ada di sekitar Anda saat ini, karena mereka juga sebenarnya memiliki pengetahuan yang amat luar biasa. Demikian para sahabat, para adik-adik. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.